kabarnya adik-adik kakak yang ganteng, yang cantik? Wah, pasti kabarnya semua baik ya. Karena meskipun kita tidak bertemu dan bertatap muka, tapi kita tetap sukacita, tetap bahagia, tetap mengucap syukur dalam Tuhan. Karena kita masih diberikan kesehatan, serta kita masih bisa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kakak senang karena adik-adik tetap sekolah minggu, tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap mau beribadah dan datang sama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Ayo, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Hingga kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, tubuh kami sehat sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Dan sekarang kami mau datang kepadamu, kami mau bersekolah minggu, kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu, bahkan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Apa kabarnya? Pasti luar biasa tentu ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama kita satukan hati pikiran kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan tidak berlalu saja tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, tahukah kamu kapan pertama kalinya sekolah minggu secara resmi dibentuk? Ternyata sekolah minggu mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bahkan sudah ada jauh sebelum kakek nenek kita dilahirkan. Dulu aktivitas sekolah minggu itu tidak seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini. Nah, daripada semakin penasaran, yuk kita sama-sama simak ceritanya. Menurut sejarah, konsep sekolah minggu berawal dari Inggris di tahun 1780 oleh seorang guru bernama Robert Raikes. Pada mulanya, sekolah minggu merupakan sebuah sekolah sosial sederhana yang ditujukan untuk anak-anak miskin. Sama seperti sekolah masa kini, anak-anak yang bersekolah minggu pada waktu itu diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga diajarkan tentang firman Tuhan, menghafal ayat-ayat emas dalam Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu rohani seperti kita loh. Terlihat menyenangkan bukan? Tentu saja. Apalagi untuk anak-anak miskin pada zaman itu. Mereka tidak seberuntung kita sekarang. Penampilan mereka lusuh, kotor, kumuh dan bau. Hampir setiap hari mereka bekerja. Ada yang di pabrik, gudang, ataupun perkebunan. Ada juga yang dipekerjakan sebagai tukang koran, tukang semir sepatu, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, akibat bekerja di tempat yang seharusnya bukan untuk anak-anak, tidak jarang ada di antara mereka yang sampai kehilangan bagian dari tubuhnya. Bahkan mungkin saja ada yang sampai meninggal. Bersyukur, di masa yang suram itu, Bapak Robert Raikes bersama guru lainnya membawa sebuah harapan bagi mereka, yaitu dengan mendirikan sekolah yang disebut dengan sekolah minggu. Seperti namanya, sekolah ini hanya dilaksanakan di hari Minggu saja karena hari itu adalah hari libur bagi anak-anak miskin yang bekerja tadi. Seiring berjalannya waktu, sekolah minggu terus bertumbuh dan konsep sekolah seperti ini semakin menyebar dengan pesat ke negara lainnya. Di kemudian hari, sekolah minggu sudah menjadi bagian dari kegiatan gereja yang terus dijalankan hingga saat ini. Baik di negara bagian Eropa maupun Asia, termasuk Indonesia, semua gereja kini menambahkan sekolah minggu sebagai kegiatan rutin setiap minggunya. Wah, betapa beruntungnya ya kita. Berkat ide dan kerja keras dari Bapak Robert Raikes, guru-guru lainnya, dan tentu saja dengan penyertaan Tuhan, sekolah minggu bisa tetap berjalan sampai sekarang. Kita bisa berkumpul untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas bersama-sama, dan juga bersuka cita bersama-sama. Nah, itulah cerita sejarah dari awal mula munculnya sekolah minggu. Semoga dari cerita kita ini, semua diingatkan untuk mengucap syukur atas pemberian dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan sejarah dari sekolah hari Minggu dan siapa pendiri sekolah hari Minggu pertama kali, sehingga adik-adik bisa merasakan manfaat mengikuti sekolah hari Minggu. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa nama bapak pendiri sekolah hari Minggu dalam cerita tadi? Iya, benar, Bapak Robert Raikes. Lalu, mengapa Bapak Robert Raikes mendirikan sekolah hari Minggu untuk anak-anak miskin pada saat itu? Ya, karena Bapak Robert Raikes ingin supaya anak-anak miskin tersebut mendapatkan pendidikan yang baik
sekolah yang baik, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Tidak lagi harus berfokus terus untuk bekerja dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak masa depan anak-anak tersebut. Nah, adik-adik, ternyata cara pembelajaran sekolah hari Minggu yang dibuat oleh Bapak Robert Rex ini berhasil ya, dan banyak diikuti oleh gereja di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pembelajaran sekolah hari Minggu ini dibawa oleh para Zending. Zending adalah bapak-bapak misionaris yang menyebarkan berita Injil di Indonesia, termasuk di tempat kita ya adik-adik, di Kalimantan. Pernah bapak-bapak Zending memberitakan Injil. Adik-adik tahu sekolah hari Minggu adalah salah satu bagian pelayanan gereja yang paling penting dilakukan setelah pelayanan gereja untuk orang dewasa. Dengan adanya sekolah hari Minggu diharapkan dapat membangun generasi Kristen selanjutnya. Artinya, dengan adik-adik mengikuti sekolah hari Minggu, adik-adik akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan. Adik-adik juga dapat menanamkan nilai-nilai maupun pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus, sehingga mencetak generasi pengikut Kristus yang dewasa secara iman dan pengetahuan. Adik-adik tahu lagi tidak? Banyak loh manfaat yang adik-adik peroleh ketika kalian mengikuti sekolah hari Minggu dibandingkan dengan pelayanan gereja untuk orang dewasa. Ya, walaupun kita tetap sama-sama belajar tentang firman Tuhan, namun di dalam sekolah hari Minggu, adik-adik akan mendapatkan beragam metode pembelajaran tentang firman Tuhan. Tentunya dengan cara yang sangat menyenangkan, sesuai dengan bakat, keterampilan, dan sesuai usia adik-adik masing-masing. Nah, di sini ada 5 manfaat ketika adik-adik mengikuti sekolah hari Minggu. Ya, di sini ada 5 manfaat ketika adik-adik mengikuti sekolah hari Minggu. Manfaat yang pertama, firman Tuhan yang adik-adik dengar jika adik-adik rajin sekolah Minggu akan tertanam di dalam kehidupan adik-adik untuk menghadapi pertemanan yang tidak baik di dunia ini sekarang. Manfaat yang kedua, sejak kecil adik-adik akan menumbuhkan sikap untuk terbiasa mau datang untuk beribadah secara mandiri ke gereja hingga adik-adik besar. Manfaat yang ketiga, adik-adik akan bisa belajar interaksi dengan guru, mempraktekkan konteks firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menyenangkan yang berfokus pada Alkitab. Lalu, manfaat yang keempat adalah adik-adik bisa menjadi pelayan Tuhan yang terbaik di gereja sesuai bakat adik-adik sendiri. Yang kelima, adik-adik akan bisa terlatih secara langsung untuk melayani orang lain, terutama teman-teman. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi nih, kenapa kita harus beribadah Minggu? Tapi sebelum kakak jelaskan, kita baca dulu yuk naskah kitab berikut ini dari Kitab Perjanjian Baru dari Ibrani pasal 10 ayat 25, supaya kita tahu kenapa kita harus beribadah Minggu. Kakak ulangi, coba kita baca lagi dari Kitab Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 25. Kakak bacakan nasnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dari nas Alkitab ini
Adik-adik tahu kan mengapa kita harus beribadah minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Untuk memperingatinya, maka orang Kristen beribadah pada hari Minggu, termasuk untuk adik-adik semua mengikuti ibadah gereja. Namanya adalah sekolah hari Minggu atau sekolah hari anak pada hari Minggu. Karena pada dasarnya sekolah hari Minggu juga adalah ibadah. Jadi adik-adik, mengertikan sekarang bahwa sekolah hari Minggu sangat bermanfaat besar dalam kehidupan adik-adik setelah adik-adik mendapatkan pembelajaran sekolah umum sehari-hari. Sekolah hari Minggu adalah sarana untuk adik-adik belajar tentang firman Tuhan yang dilaksanakan oleh gereja pada hari Minggu, yang diisi dengan ibadah, permainan, cerita, dan lain-lain yang dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan, yang fokus pembelajarannya adalah Alkitab di dalamnya. Dengan adik-adik mengikuti sekolah hari Minggu, adik-adik tidak akan mudah terpengaruh oleh pertemanan yang tidak sehat atau tidak baik di dunia ini, karena dunia kita sekarang ini sudah rusak oleh dosa. Kakak juga mau ingatkan, mulai sekarang adik-adik mengikuti sekolah hari Minggu murni karena niat hati dan dari inisiatif adik-adik sendiri ya, mau datang untuk belajar firman Tuhan, bukan lagi karena paksaan dari papa mama atau orang lain lagi ya. Jadi kesimpulan cerita kita pada pagi hari ini adalah sekolah hari Minggu adalah salah satu sarana penting bagian gereja pada hari Minggu untuk tempat anak-anak belajar tentang pengetahuan, keterampilan, menanamkan nilai-nilai maupun pertumbuhan iman di dalam Yesus, Tuhan Yesus, dan kegiatan-kegiatan rohani yang sangat menyenangkan, yang berfokus pada Alkitab di dalamnya. Karena pada dasarnya sekolah hari Minggu juga adalah ibadah. Ibadah pada hari Minggu merupakan hari kudus bagi kita orang-orang percaya. Karena ibadah pada hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi orang percaya. Maka orang Kristen memperingati hari kudus tersebut dengan beribadah Minggu. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Semoga menambah pengetahuan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bukan ikut
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat. Itu bukan karena kuat atau gagahnya kami, melainkan itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan di setiap studi mereka, berikan mereka hikmah kepintaran yang berasal dari Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, berikan mereka tubuh yang sehat dan kuat. Kiranya mereka menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan di setiap cita-cita, harapan, usaha mereka. Apapun yang mereka rencanakan di dalam hidupnya, Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat kakak-kakak yang pada hari ini melaksanakan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, cita-cita, harapan, keluarga mereka, dimanapun orang tua dan keluarga mereka berada. Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, limpahkanlah berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka Tuhan. Dijauhkan segala dari sakit penyakit. Apapun yang mereka rencanakan di dalam kehidupannya, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa buat adik-adik atau pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin pada hari ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka makan. Kiranya mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan untuk Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Oke, baiklah adik-adik. Ya, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan, setiap apa yang ada-ada yang melakukan, mulai dari sekarang sampai 1 minggu ke depan nanti, sampai kami bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, inilah seruan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Baik? Iya, harus selalu baik dong. Apalagi tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, harus bersukacita ya. Nah, adik-adik, kakak di sini mau mengingatkan kepada adik-adik semua agar jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu lagi di minggu depan ya. Nah, dan juga kakak mengingatkan kepada orang tua agar bisa memfotokan atau memvideokan anak-anaknya yang sedang ibadah sekolah minggu atau yang sedang mengikuti ibadah online. Nah, dan juga kakak ingatkan lagi tugas yang sudah diberikan kakak-kakak sekolah minggu tolong dikerjakan ya. Nah, dan juga setelah dikerjakan lalu kirimkan ke grup WA parenting ya, atau ke nomor pribadi kakak-kakaknya langsung. Dan juga kakak tidak lupa mengingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi sekarang ini. Nah, seperti apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumunan ya adik-adik, dan selalu tetap memakai masker. Iya. Sekian dulu dari kakak ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.